Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.2.A.9 Aksi nyata Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional oleh saya sendiri Setiawati CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Materi diseminasi PSE atau pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajaran atau tujuan diskusi yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Definisi pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. KSE atau kompetensi sosial emosional yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, lebih disebut dengan manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, lebih disebut dengan keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE di sekolah. Dalam modul 2.2 ini, kita secara khusus membahas 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yang keempat penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah.
Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas, dan sekolah adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kualitas relasi guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya akan berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Keempat, penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang pertama, memodelkan atau menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini dapat meliputi menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugasnya. Yang kedua, menciptakan budaya mengapresiasi. Selanjutnya, menunjukkan kepedulian. Yang kedua, belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care atau perawatan diri. Yang selanjutnya adalah agendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga, berkolaborasi. Menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Kegiatan ini dapat meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Kurang lebih materi yang saya sampaikan dalam diseminasi seperti itu. Untuk kesimpulannya adalah pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Yang kedua, 5 kompetensi PSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi PSE melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara maksimal. Terima kasih, itu materi saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata modul 2.2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Berhubung sudah siang, mari kita mulai berbagi pemahaman atau diseminasi PSE. PSE adalah pembelajaran sosial emosional, seperti itu. Nah, tujuan diskusi atau tujuan diseminasi tadi yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah serta merefleksikannya. Terus selanjutnya PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional yang memuat 5 kompetensi. 1. Kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri atau manajemen diri. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berinteraksi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, untuk yang PAUD sebenarnya kan sudah ada sosial emosional ya, tetapi untuk yang kali ini PSE-nya adalah sudah format dari sama, dan ini pun PSE-nya bisa digunakan untuk hubungan antar guru juga. Jadi PSE di sini bukan hanya antara anak dengan anak, tetapi juga antara guru dengan guru dengan anak dan anak. Itu intinya adalah stakeholder yang ada di sekolah. Nah, PSE di sekolah pada modul 2 yang saya pelajari secara khusus tadi membahas pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi itu semua nanti pengajaran eksplisit itu kita mengajarkan khusus pembelajaran sosial emosional. Kalau integrasi dalam praktek mengajar itu jadi 1, dan penciptaan iklim kelas itu juga bisa di dalam kelas dan budaya sekolah. Untuk penguatan KSE pendidikan tenaga pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa untuk hubungan antar guru. Itu saja, mungkin nanti bisa kita pelajari begitu. Ku sendiri kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Refleksi. Pengalaman berbagi pemahaman implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan, oleh saya sendiri, Setiawati CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Apa umpan balik yang Anda dapatkan? Apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut, yaitu peristiwa? Dalam kegiatan berbagi pemahaman kepada beberapa rekan guru, terlihat mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.
karena mereka akan mendapatkan informasi baru tentang PSE atau pembelajaran sosial emosional. Di jenjang PAUD sebenarnya sudah ada materi pembelajaran sosial emosional, tapi saya menyampaikan kepada rekan guru bahwa pembelajaran sosial emosional kali ini berbeda dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah kita kenal sebelumnya. Itu hanya khusus untuk murid saja, dan cakupan materinya pun berbeda dengan yang akan disampaikan nanti. Pada kegiatan kali ini, saya memaparkan kompetensi sosial emosional yang bisa diterapkan bukan hanya di lingkungan murid, tetapi juga bisa diterapkan di kalangan PTK. 2. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami, yaitu perasaan, ketika melakukan kegiatan berbagi pemahaman tersebut? Ada rasa khawatir sehubungan apakah saya mampu atau dapat memaparkan materi ini yang nantinya rekan guru dapat mempraktekkannya dalam kesehariannya jika berinteraksi dengan muridnya dan berinteraksi dengan rekan sejawat di sekolah. Namun saya tetap berusaha coba dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang saya mampu dan saya pahami dengan materi pembelajaran sosial emosional ini. Alhamdulillah, sesi berbagi pemahaman ini dapat berjalan dengan lancar dan rekan sejawat senang karena mendapatkan ilmu baru. 3. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut, yaitu pembelajaran? Hal yang bermanfaat dari kegiatan tersebut adalah kegiatan berbagi pemahaman, maka materi atau ilmu dapat diketahui oleh orang lain. Tidak hanya saya sendiri saja yang mengetahui konsep pembelajaran sosial emosional, namun juga rekan guru di sekolah. Dengan adanya kegiatan berbagi pemahaman ini, sebagai awal rekan guru dapat menerapkan materi ini di lingkungan sekolah secara sedikit demi sedikit. Saya yakin hal tersebut tidaklah mudah, namun memang harus diawali terlebih dahulu. Yang keempat, apa umpan balik yang Anda dapatkan, yaitu pembelajaran. Umpan balik yang saya terima adalah guru-guru menyambut baik pembelajaran sosial emosional ini dan akan mempraktikkan pembelajaran sosial emosional ini secara eksplisit maupun terintegrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum. Yang kelima, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas, yaitu penerapan. Hal yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan agar berdampak lebih luas adalah 1. Membagikan pemahaman pembelajaran sosial emosional tidak hanya pada guru di sekolah saja, namun juga pada murid, sehingga terwujud murid yang memiliki kesadaran diri dalam berperilaku, manajemen diri dalam pengelolaan emosi dan pikiran, kesadaran sosial terhadap orang lain di lingkungannya, keterampilan berelasi dengan berkomunikasi secara efektif, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, membagikan pemahaman ini di komunitas guru PAUD dan media sosial. Berikut adalah kotak saya. Pindai R ini untuk mengetahui kontak saya dalam bentuk WhatsApp. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau hanya sebentar.